Halo, assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 5, bertukar atau membayar, dengan tujuan pembelajaran. Memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisannya, mencari dan menggunakan informasi dari beragam sumber. Sebelum belajar, biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai pembelajarannya. 1. Membaca cerita dan memahami bacaan. Bacalah cerita ditukar dengan apa? Berikut ini. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ditukar dengan apa? Seperti biasa. Hewan-hewan di hutan kelayau. Saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung, sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu Dak Bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok, hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Titikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari titikus. Lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Begitulah, hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah, lama-lama tidak enak lagi. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi, batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Titikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar, supaya lebih nyaman untuk dipegang. Seangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua, sistem baru ini masih merepotkan. Titikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu, Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel. Tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Ya, itu jawabnya. Allah akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi,
Diputuskan bahwa Ella Pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda, kecil, sedang, dan besar. Lalu, seangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa kalau Kak Kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel Kak Kancil. Kak Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak sewet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Apakah kalian menyukai cerita ditukar dengan apa tersebut? Bagian mana yang paling kalian sukai? Dapatkah kalian mengingat dan memahami jalan ceritanya? Apa saja peristiwa yang dialami para tokohnya? Untuk memeriksanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Pada awalnya, bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Benar anak-anak, mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. 2. Mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Iya, betul sekali. Batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. 3. Mengapa seangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Tepat sekali, karena uang kayu dibuat hanya dengan 3 ukuran berbeda, kecil, sedang, dan besar. Uang dengan angka 3 dan 4 bisa dijumlahkan dari pecahan uang yang telah ada. 4. Pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Jika ya, barang apa yang saling dipertukarkan? Jawablah pertanyaan tersebut sesuai pengalaman kalian ya. 5. Apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau? Tentu saja. Walaupun uang kayu tidak sewet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Dua, tujuan penulis. Cermati kembali cerita ditukar dengan apa? 1. Menurut kalian, apa tujuan penulis membuat cerita tersebut? Mana jawaban yang menurut kalian benar? A. Penulis ingin menceritakan kejadian ajaib yang dilihatnya. B. Penulis ingin menyampaikan bahwa hewan-hewan juga memakai uang. C. Penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. D. Atau kalian punya pendapat lain? Kemukakan pendapat kalian. Jawaban yang paling mendekati tujuan penulis ialah C. Namun, jika kalian punya pendapat sendiri, kemukakan ya. 2. Menurut kalian, mengapa penulis memilih tokoh hewan dalam cerita ini? Sepertinya penulis ingin pembaca, terutama anak-anak, merasa antusias ketika membaca cerita tentang hewan. Anak-anak juga akan lebih cepat memahami cerita yang disampaikan. 3. Mencari informasi dari berbagai sumber. 1. Setelah membaca cerita ditukar dengan apa? Carilah informasi tentang sejarah munculnya uang dalam kehidupan manusia. Kalian dapat mencarinya di ensiklopedia, di perpustakaan, atau lewat internet. 2. Kalian masih ingat adik Simba yang dibahas di bab 4? Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Carilah informasi yang dapat menjawab kata-kata tanya tersebut terkait sejarah uang. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat
Kalian jadikan contoh untuk memandu dalam mencari informasi. A. Kapankah manusia mulai mengenal konsep uang? B. Bagaimanakah bentuk uang pada masa itu? C. Mengapa manusia menciptakan uang? D. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan saat belum ada konsep uang? 3. Buatlah rangkuman dari informasi yang kalian baca. Membuat rangkuman berarti menuliskan hal-hal penting dari informasi tersebut. Perhatikan bagan di bawah ini untuk membantu kalian dalam membuat rangkuman. 4. Jangan lupa tuliskan juga sumber informasi kalian. Dengan mencari informasi tentang sejarah uang dalam kehidupan manusia, kalian belajar mencari informasi dari berbagai sumber.